سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu peristiwa besar bagi Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin adalah Isra Mi'raj. Bahkan peristiwa tersebut telah diabadikan dalam Al-Quran. Mengetahui akan datangnya Rasulullah SAW akan berkunjung, para malaikat pun ketakutan. Mengapa malaikat takut saat Nabi SAW naik ke langit? Benarkah saat Isra Mi'raj ada malaikat yang dihukum karena Rasulullah SAW? Tonton video ini hingga akhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi agar channel ini bisa berkembang dalam mensiarkan syiar Islam. Malaikat sebagai salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang selalu taat. Tak pernah sekalipun mereka membangkang. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Dan kepunyaanlah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 hingga 20. Salah satu bentuk ketaatan malaikat adalah ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Walaupun mereka sempat tidak setuju dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Bukti para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam diabadikan dalam firman-Nya. Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya. Quran Surat Shad ayat 73. Siapa yang membangkang akan merasakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dialami langsung oleh Azazil yang merasa lebih mulia dari Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Bukti malaikat adalah makhluk yang takut juga diperlihatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Saat itu ia sedang menceritakan kengerian neraka kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril alaihissalam sampai menangis ketakutan. Tak hanya malaikat Jibril, Rasulullah SAW pun ikut bersedih. Percakapan keduanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu Allah yang Maha mengetahui, kelak aku memperoleh kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis? Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut. Ketakutan dan kesedihan mereka pun berakhir ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat
untuk menyampaikan firman-Nya. Wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan durhakaan kepadanya. Bukti para malaikat juga merasakan ketakutan juga terjadi saat bertemu dengan Rasulullah SAW. Salah satu peristiwa bersejarah adalah Isra Mi'raj. Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntahar dengan mengendarai buruk. Perjalanan Rasulullah SAW ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami diperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Kami, sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ditemani malaikat Jibril menuju langit pertama. Saat sampai di langit pertama dan hendak masuk, Jibril ditanya, "Siapa yang bersamamu?" Jibril pun menjawab bahwa ia bersama Muhammad yang diutus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang bertanya itu pun membuka pintu dan mengucapkan, "Selamat datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW." Saat berada di langit, Rasulullah SAW mengunjungi para nabi di tingkatan langit yang berbeda-beda. Salah satu nabi yang ditemui Nabi SAW adalah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan beliau mendapat saran dari Nabi Musa alaihissalam perihal perintah sholat. Rasulullah SAW sampai harus bolak-balik bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Hai Muhammad, syarat yang diwajibkan adalah 5 kali dalam sehari semalam. Pahala tiap-tiap sholat itu digandakan 10 kali lipat. Oleh karena itu, mendirikan sholat 5 kali sama saja dengan mendirikan sholat 50 kali. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan namun tidak menjadi melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Andaikan dia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu keburukan namun dia tidak jadi melaksanakannya, maka keburukan tersebut tidak dicatat sama sekali. Akan tetapi jika dia melaksanakannya, maka hanya dicatat satu keburukan saja. Pada saat Rasulullah SAW ke langit, para malaikat digambarkan merasa ketakutan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila Allah mengutus sebuah perintah di langit, maka para malaikat menundukkan sayap-sayap mereka dengan penuh takut, bagikan suara rantai yang ditarik di atas batu putih. Apabila telah hilang rasa takut dari hati mereka, mereka bertanya, 'Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian?' Jibril menjawab, 'Tentang kebenaran, dan Ia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.' Lalu para pencuri berita langit atau setan mendengarnya. Mereka, para pencuri berita langit itu, sebagian mereka di atas, sebagian yang lain. Tak hanya itu, bahkan ada satu malaikat yang sampai sayapnya dipatahkan karena tidak memberi hormat kepada Rasulullah SAW.
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghukumnya dan mengasingkan malaikat tersebut. Kisah lengkapnya diabadikan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Tak hanya sayapnya saja, yang kejadian ini pun sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat malaikat Jibril. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat ada seorang malaikat di langit berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan nafasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darinya seorang malaikat. Dan sekarang ini kulihat malaikat itu berada di atas gunung Kaf dengan sayapnya yang patah dan sedang menangis." Malaikat itu meminta tolong. Lalu aku berkata, "Apa salahmu?" Dia berkata, "Ketika aku berada di atas singgasana pada malam Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad, kekasih Allah. Lalu aku tidak berdiri menyambutnya, dan Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini seperti yang kau lihat." Malaikat itu menjelaskan penyebab ia diasingkan. Ia terus menangis dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Malaikat Jibril pun mencoba mencari pertolongan agar bisa membantu malaikat yang malang itu. Malaikat Jibril pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca sholawat atas kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Perihal malaikat bersholawat dalam Al-Quran pun telah diabadikan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan pendukung penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sholawat itu sebagai pengagungan kepada Rasulullah SAW. Hal ini dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Beliau berkata, "Bersolawatlah kepada Nabi, bukanlah karena kebutuhan beliau kepadanya. Bila Nabi membutuhkan sholawat, maka tak ada kebutuhan terhadap sholawatnya malaikat yang bersamaan dengan sholawatnya Allah kepada beliau. Sholawat itu hanya untuk menampakkan pengagungan terhadap beliau, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengingat zatnya, sementara Allah tak memiliki kebutuhan untuk diingat. Hal itu semata-mata karena untuk menampakkan sikap pengagungan terhadap beliau dari kita, dan Allah memberikan ganjaran bagi kita atas pengagungan tersebut. Sahabat beriman, malaikat memang adalah makhluk yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perintahnya dilakukan. Mereka tak pernah membangkang ataupun menolak tugas yang diberikan. Sebab jika membangkang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hukuman seperti yang terjadi pada malaikat yang tak hormat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit, para malaikat ketakutan. Kalau kalian ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah akan merasa takut juga? Wallahu a'lamu bishawab. Segala yang baik datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala khilaf mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi,
kisah-kisah Nabi, dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.